Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 7. Kali ini kita akan mempelajari tentang kondisi masyarakat Makkah sebelum Islam. Peradaban bangsa Arab. Sebelum peradaban Islam memecah di tengah-tengah masyarakat Arab, bangsa Arab sebenarnya telah mengenal kehidupan politik, sosial, ekonomi, bahasa, seni, dan penggunaan metode berpikir, meskipun masih sederhana. Seperti halnya, pada segi sosial ekonomi itu terdapat masyarakat pendalaman atau badui, yang mana dalam hal ekonomi mereka itu terjun dalam sektor pertanian. Adapun untuk masyarakat perkotaan itu melakukan perdagangan. Dan di Arab itu terdapat kota Mekah, yang mana di situ terdapat pusat perdagangan, yaitu pasar ungkas yang dibuka di bulan-bulan tertentu. Dari segi sosial politik, di bangsa Arab, itu terdapat seorang syekh atau amir yang mengurusi persoalan dalam masalah perang, pembagian harta dan pertempuran tertentu. Lalu, dari segi ilmu pengetahuan, bangsa Arab juga telah mengenal ilmu pengetahuan. Di antara ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan adalah ilmu astronomi, yang orang-orang Babilonia ini mereka bawa dari negerinya ke negeri Arab, yang mana mereka itu lari ke negeri Arab di saat negara mereka diserang oleh bangsa Persia. Selain ilmu astronomi, mereka juga mengembangkan ilmu meteorologi atau ilmu iklim untuk mengetahui suatu peristiwa, berasal dari orang-orang Kaldam. Nah, yang ketiga, orang-orang Arab juga mendalami ilmu pengetahuan tentang pengobatan penyakit atau tabib. Nah, dan ini juga berasal dari orang-orang Kaldam. Selanjutnya, tentang agama dan kepercayaan bangsa Arab. Dalam cerita para nabi, sudah ada beberapa nabi yang diturunkan di negeri Arab, di antaranya Nabi Ibrahim. Karena itu, sejak awal, ajaran Tauhid sudah tertanam di masyarakat Arab. Setelah berpuluh-puluh abad, ajaran tersebut mengalami perubahan, yang akhirnya masyarakat Arab banyak menyembah berhala. Bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah di bawah kekuasaan di Rom, yang dipimpin oleh Amr bin Lubai dari keturunan Khuza'ah, datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan di Rom. Kemudian, Amr bin Lubai meletakkan berhala besar bernama Hubal yang terbuat dari batu ajuj merah, berbentuk orang, yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Kemudian memerintahkan ia menyeru kepada penduduk Hijaz supaya menyembah berhala tersebut. Saat bangsa Quraisy berkuasa kembali di Hijaz, Ka'bah sudah penuh dengan berhala yang berjumlah lebih dari 360 buah. Di antara berhala-berhala yang dianggap penting antara lain adalah Lata, Uzza, Mana, dan masih banyak lagi seperti Asaf, Ailah, Ud, Yabut, Suwa, Yan, Nasr, dan Manaf. Selain menyembah berhala, bangsa Arab juga ada yang menyembah malaikat, bulan, bintang, dan matahari. Lanjut ke sosial budaya bangsa Arab. Bidang bahasa dan seni bahasa, orang-orang Arab sebelum Islam itu sudah sangat maju. Di antara poinnya itu adalah bahasa mereka sangat indah dan kaya. Lalu penyair sangat dihormati. Juga ahli pidato mendapat derajat tinggi seperti seorang penyair. Lalu yang keempat, salah satu kelaziman masyarakat Arab jahiliyah adalah mengadakan majelis atau nadwah sebagai sarana untuk mendeklamasikan sajat, bertanding pidato, tukar menukar berita, dan lainnya. Selanjutnya mengenai politik masyarakat Arab sebelum Islam. Berdasarkan teritorial, masyarakat Arab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada masyarakat kota yang tinggal di kota perniagaan Arab. Yang kedua ada masyarakat pedalaman yang mengembara dari suatu tempat ke tempat lain. Beberapa kerajaan di Jazirah Arab yang tercatat ini ada kerajaan Kindah, kerajaan Ma'in, dan kerajaan Qajban, ada kerajaan Seba, kerajaan Himyar, kerajaan Hirah, kerajaan Udassa, dan Hijaz.
Nah, di kota Hijaz ini, kota terpenting di Hijaz adalah Mekah, tempat Ka'bah berada. Di abad ke-5 Masehi, suku Quraisy itu berhasil merebut kekuasaan Mekah dan Ka'bah dari kelompok Khuza'ah. Mekah mengalami kemajuan di bawah kekuasaan Quraisy. Lalu, untuk mengurus Mekah dan mengamankan para peziarah yang datang ke kota Mekah, suku Quraisy itu mendirikan semacam pemerintahan. Nah, di dalamnya itu suku Quraisy juga mengatur urusan yang berkenaan dengan Ka'bah. Ada 10 jabatan yang dibagikan kepada kabilah dari suku Quraisy, yaitu Hijabah, yang artinya pemegang kunci Ka'bah, Sikoyah, pengatur air mata Zam-Zam, Diyad, kekuasaan hakim sipil dan kriminal, Sifarah, kuasa usaha negara atau duta, Liwa, jabatan ketentaraan, Rifallah, pengurus pajak bagi fakir miskin, Nadwa, jabatan ketua dewan, Haiman, pengurus balai musyawarah, Khazinah, jabatan administrasi keuangan, dan Azlin, yaitu penjaga panah peramal, untuk mengetahui pendapat para dewa-dewa. Cukup sekian untuk pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.